BTTH Kaisar Api, episode 137. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu, Xiaoyan menatap kristal yang menyilaukan di atas bayangan. Saat ini, Qianying itu terlihat sangat mirip dengan Mu Yingying. Kalau bukan karena Mu Yingying, siapa lagi dia? Di atas sosok Mu Yingying, kristal itu dikelilingi oleh warna merah menyala, dan panas yang mengerikan terpancar darinya. Kekuatan yang mengerikan seperti itu, Xiaoyan menatapnya untuk waktu yang lama, benar-benar membuat pikiran Xiaoyan sedikit bergetar. Kristal api suci, wajah Yan Yuan yang masih dipenuhi senyum seketika mengeras, lalu perlahan menatap kristal api suci di atas Qianying. Wengom, kristal api suci di atas Qianying, setelah mendekati sisi Yan selama puluhan meter, tiba-tiba terbang ke Yan tanpa kendali Mu Yingying. Sepertinya sesuai dengan apa yang aku harapkan. Kristal api suci ini benar-benar milik api suci ini. Begitu kristal api suci itu meninggalkan telapak tangan Mu Yingying tiba-tiba meraihnya, tetapi kristal itu kosong. Kamu baik-baik saja. Mata Yan tampak banyak lubang, lalu telapak tangannya perlahan terangkat, menghadap kristal api suci. Wengom, Seng Yanjing di telapak batu, seperti anak nakal, memancarkan cahaya yang menyilaukan, tetapi di bawah cahaya terang itu, jejak energi hitam yang sangat jahat juga muncul. Sudah terkorosi parah sekali. Master Abadi Matwood berjalan maju, lalu menatap kristal api suci di telapak batu. Master Abadi Crazy Wood dan Yan keduanya menunduk pada saat yang sama, seolah tengah memutuskan sesuatu. Lupakan saja, biar aku saja. Lagi pula, aku tidak bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini, jadi ini sepadan untuk makhluk kecil ini, kata Master Abadi Matwood acuh tak acuh, tetapi ada kebebasan langka dalam suaranya. Tetapi Baginda, Yan tiba-tiba berkata ketika melihat ini. Tidak, tapi ingatlah untuk menjaga mereka baik-baik untukku, kata Master Abadi Matwood pelan, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Yan. Ikuti perintahmu. Yan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapan tajam Immortal Matwood membuatnya langsung tahu karakter Immortal Matwood, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Ayah, kamu. Sanling sepertinya menyadari sesuatu yang buruk dan berkata dengan cemas. Sanling, kau dan Sanyao harus berkultivasi dengan baik di masa depan. Ayahku memang bukan ayah yang baik, tapi ayahku akan selalu mencintaimu. Tatapan mata guru abadi Kuangmu penuh kelembutan. Aku akan menjaganya baik-baik. Mendengar itu, Sanling langsung mengerti apa yang telah dilakukan oleh Master Abadi Matwood, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengagumi ayahnya. Meskipun dia bukan ayah yang baik, dia cukup layak disebut raja sungguhan. Xiaoyan, kau baik-baik saja. Setelah rombongan seruling hijau tiba, Mu Yingying langsung menghampiri Xiaoyan. Matanya berkerut, dan wajahnya agak jelek saat ia menatap tanda di dada Xiaoyan. Mata berdarah. Aku baik-baik saja, tapi kalian sudah jauh lebih baik. Mendengar itu, Xiaoyan langsung merasa hangat. Kecuali Mu Yingying, baik Xiaoyi, Ludi, maupun Mu Feng, kekuatan mereka bertiga sudah sedikit meningkat. Jelas mereka mendapatkan beberapa keuntungan di pegunungan gurun ini. Senior, karena Sein Yanjing ini sudah didapatkan, saya harap senior akan mengambil tindakan. Lagi pula, Xiaoyan adalah kapten kita, kata Mu Yingying sopan. Dia benar-benar gadis yang tangguh. Tapi kristal api suci ini, terima kasih banyak. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada Gorevin di bawah kristal api suci itu. Yan tertawa, baru saja hendak memberikan kristal api suci ini kepada Master Abadi Matwood, tetapi tiba-tiba membawanya. Sebuah pemandangan yang menarik. Gorevin itu tentu saja telah kuhabisi sepenuhnya. Mu Yingying mengeluarkan amarah yang genit, dan kekuatan api biru dan api suci terpancar samar-samar dari tubuhnya. Api suci. Detik berikutnya, merasakan kekuatan api suci biru ini, Master Abadi Yan dan Kuangmu terkejut, mata mereka tertuju pada Mu Yingying. Kekuatan api suci ini mungkin lebih kuat dari yang ini padaku. Tidak heran dia mampu melenyapkan Gorevin itu. Tapi kenapa aku merasakan keanehan pada gadis ini? Baik Master Abadi Matwood maupun Yan dapat melihat sekilas bahwa api biru di tubuh Mu Yingying berasal dari api suci. Lupakan saja, ayo pergi. Setelah ragu sejenak, keduanya menggelengkan kepala. Berikan padaku. Suara Master Abadi Matwood meledak pada saat berikutnya. Sabu-sabu. Yan juga mengangguk diam-diam, lalu segera menyerahkan kristal api suci yang telah terkorosi parah oleh Gorevin kepada Master Abadi Matwood. Minggir. Master Abadi Matwood mendengus dingin, lalu seluruh tubuhnya bersinar terang. Rajaku, kau
Pupil mata Yan tak kuasa menahan rasa sedikit basah. Master abadi kayu gila ini melakukan ini, membakar habis seluruh kekuatan yang tersisa untuk mengeluarkan kristal api suci sepenuhnya. Ki setan darah, boom, energi iblis darah dalam kristal api suci telah lama ditekan oleh kekuatan api suci. Jika semua orang terus menyuntikkannya, aku khawatir seiring waktu, energi itu juga akan diberikan kepada kekuatan kristal api suci. Keluarkan, tapi sekarang aku tidak bisa menunggu selama itu, jadi aku harus menggunakan kekuatan eksternal untuk mengeluarkannya. Ayah akan selalu menjadi ayahku. Melihat ini, Sanling tidak khawatir tentang kayu gila abadi, karena kayu gila abadi telah menjelaskan semua keraguan di hati Sanling. Guru hanya menyembah. Bang bang bang. Suara itu hanya berlangsung beberapa menit, dan tiba-tiba kristal api suci itu tenang dan guru abadi hutan liar, penguasa pegunungan gurun, perlahan menghilang seperti kaca. Rajaku, ayo kita pergi. Melihat ini, Yan tiba-tiba berlutut dan bersujud ke tempat Master Abadi Matwood menghilang. Baik senior, melihat ini, Xiao Yan membungkuk sedikit. Karena energi iblis darah dalam kristal api suci ini telah dikeluarkan, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkannya kepadamu, Nak. Aku adalah penguasa Seng Yan saat ini, tapi aku hanya bisa memberimu kesempatan untuk mencoba menaklukkan Seng Yan, dan hanya ada satu kesempatan. Jika kau gagal, aku khawatir kau akan hancur. Kalau begitu, apa kau masih mau menerimanya? Tiba-tiba dia tampak serius. Aku tidak bisa memintanya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya yang berwarna gelap tiba-tiba menjadi sangat terang, dan semburan api tiba-tiba memancar keluar. Sejak menerobos benua Doki dan tiba di benua Dodi, Xiao Yan tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi dengan Burning Jue, ia dapat mempersingkat waktunya secara signifikan. Hanya setelah penderitaan dan siksaan tanpa akhir ini, kita dapat benar-benar terlahir kembali. Anak baik, kau punya nyali. Yan mendengar ini dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Meskipun tidak mudah mendapatkan persetujuan Seng Yanjing, jika Xiao Yan ini saja tidak memiliki kepercayaan diri ini, maka akhir yang akan ia dapatkan hanyalah kegagalan. Xiao Yan, kristal api suci ini adalah hal paling mendasar dari api suci. Langkah pertama untuk menaklukkan api suci adalah mendapatkan persetujuan dari kristal api suci, kata Mu Yingying kepada Xiao Yan. Ayo, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menatap Shen Yanjing yang sangat tenang di tangan Yan itu. Kristal api suci, seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, seperti kristal yang sangat berharga, dan api mengerikan yang tak terbatas perlahan terpancar darinya. Mu Feng, Elf Di, Mu Yingying, dan Sanyao, hukuman ular Sanling, ada 6 orang di sini. Semuanya menatap Xiao Yi, Xiao Yan dan Yan. Xiao Yi menatap Yan di sebelahnya dengan aneh. Kekuatan api suci di tubuh Yan membuat Xiao Yi merasa tidak nyaman. Sedangkan Xiao Yan, ia menatap kristal api suci itu dengan mata berapi-api. Meskipun api suci ini sangat berharga, tidak satu pun dari keenamnya mempunyai ide lain, karena mereka tahu bahwa api suci ini tidak dapat diserap dengan mudah. Nak, sudah siap? Tanya Yan dengan sungguh-sungguh, tanpa sedikit pun tawa. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Ia melirik sekilas noda darah di dadanya, dan jejak kekuatan jahat yang merayap terus bergerak. Xiao Yan tahu betapa mengerikannya energi emas iblis darah ini. Ia sudah hampir bergerak, mencoba berakar di tubuh Xiao Yan, dan jika tiba-tiba meletus, Xiao Yan akan langsung terbunuh. Namun, Xiao Yan tersenyum tipis, karena Xiao Yan tahu bahwa ia memiliki keberadaan tuannya sendiri, Raja Naga Emas dan Long Yi. Meskipun energi emas iblis darah ini menakutkan, itu bukan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Jangan khawatir, setelah kau mendapat persetujuan Seng Yanjing, aku akan menekan dan menyegel energi emas iblis darah untukmu. Bagiku, menekannya bukanlah masalah besar, apalagi ada 2 api suci di sini, tapi jika kau ingin memusnahkannya sepenuhnya, masih ada beberapa kesulitan, kata Yan dengan percaya diri. Baiklah, Xiao Yan menyetujuinya dengan singkat. Dengar, kristal api suci, itu sudah menjadi bagian dari api suci sejak zaman kuno, atau tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah bagian paling dasar dari api suci. Setiap api suci telah lahir sejak zaman kuno karena keberadaan hukum langit dan bumi, kata Yan perlahan, suaranya yang agung terus bergema di puncak seluruh pegunungan gurun. Sang Master Abadi Kayu Gila telah menghilang sepenuhnya, tempat ini sudah paling tirani. Hukum langit dan bumi, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak familiar dengan kata-kata asing ini. Hukum langit dan bumi memang ada, tapi jangankan kau, bahkan aku, tak menyadarinya. Tapi ini masih terlalu jauh untukmu sekarang. Hal terpenting bagimu saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri. Lagi pula,
Meskipun api suci ini bisa memberimu kekuatan yang luar biasa, di saat yang sama, kau juga akan menjadi incaran ras jahat asing, dan orang lain tidak akan bisa membantumu saat itu. Lagi pula, alien itu jahat dan harus diwaspadai, kata Yan dengan suara rendah. Setiap kali ia menyebut alien, tatapan Yan sedikit meredup. Jelas, bahkan bagi alien, sekalipun mereka sekuat Yan di level Dosian, mereka juga merasa tak berdaya. Junior, ingat, Xiaoyan membungkuk hormat. Ambil saja, aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak tentang rahasia Seng Yanjing. Semua nasib bergantung padamu. Jika kau tidak mendapatkan persetujuan dari kristal api suci, tidak diragukan lagi api suci ini tidak akan bisa diberikan kepadamu, kata Yan tiba-tiba. Oke, hati Xiaoyan mencelos setelah mendengar ini, tetapi dia tetap mengambil kristal api suci yang berat itu. Kalian anak-anak kecil, berlatihlah di sini saja. Di samping Seng Yanjing, kalian juga bisa meningkatkan kekuatan kalian, kata Wei Wei dari Yan. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung setuju, dan mereka tidak peduli dengan Xiaoyan. Mereka memejamkan mata untuk berlatih. Mereka juga tahu bahwa Seng Yan bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan, jadi mereka sebaiknya berlatih sebentar, karena di sini, di samping Saint Flame, peningkatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Kau bisa tinggal di sini dulu. Aku masih harus pergi ke beberapa tempat lain di pegunungan gurun. Setelah Yan selesai berbicara, sosok itu menghilang, dan kekuatan api suci kaki tiba-tiba meletus. Api suci, aku harus mendapatkannya. Xiaoyan menggenggam kristal api suci itu erat-erat di tangannya, lalu mengumpat dalam hati. Beberapa orang lain telah memasuki kondisi kultivasi, tetapi Mu Yingying, yang berada di samping, tidak memiliki ide tentang kultivasi. Mu Yingying menggigit bibirnya, seolah memutuskan sesuatu. Adapun Xiaoyan, yang memegang kristal api suci di telapak tangannya, dia tiba-tiba merasakan panas yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Sabu-sabu, dengan munculnya perasaan ini, 23 api aneh berwarna-warni yang cemerlang muncul dengan tingkat yang berbeda-beda di punggung Xiaoyan dan di atas tubuhnya. Xiaoyan diselimuti oleh kekuatan 23 api yang berbeda, dan kemudian matanya perlahan menatap kristal api suci, tetapi dia merasa bahwa 23 api berbeda yang telah dia gabungkan tidak sekuat api suci tunggal. Benda ini, bagaimana cara membukanya? Xiaoyan bertanya dalam hati. Rupanya, Yan tidak menyebutkan kristal api suci tadi. Lagi pula, Xiaoyan baru pertama kali melihatnya, jadi dia tidak tahu cara mendapatkan kristal api suci. Disetujui, benda ini, kau coba dengan api. Sosok mungil Long Yi perlahan muncul di atas penguasa kuno Yi Huo Heng, lalu berkata pada Xiaoyan. Maju. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia segera mengendalikan apinya yang cemerlang dan menuju ke arah kristal api suci berwarna merah menyala. Bum bum bum, kekuatan dahsyat api yang berbeda baru saja menyentuh kristal api suci dengan aura yang bergejolak, dan tiba-tiba kristal api suci itu tampak berlumuran darah, dan warnanya luar biasa merah darah dan iblis. Namun, saat berikutnya Xiaoyan ragu-ragu, kekuatan api berbeda milik Xiaoyan langsung ditelan oleh Seng Yanjing. Apa? Xiaoyan tiba-tiba merasakan panas yang luar biasa di telapak tangannya, seolah-olah api yang menguapkan Xiaoyan tiba-tiba terpancar dari kristal api suci di tangannya. Kristal untuk membungkusnya, bum bum bum. Begitu kekuatan jiwanya bersentuhan dengan Seng Yanjing, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung terbakar abis. Brengsek, apa-apaan ini? Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Namun, saat berikutnya, seiring mengendurnya telapak tangan Xiaoyan, ditambah dengan kekuatan jiwanya yang terbakar abis, kristal api suci berwarna merah darah itu perlahan jatuh ke tanah. Hanya sampah di tahap awal Kaisar Do Bintang 5, tapi juga ingin menaklukkanku. Sebuah suara yang mengandung nada sangat meremehkan terdengar perlahan, dan kemudian Xiaoyan melihat bahwa kristal api suci yang dilempar ke tanah masih utuh, tetapi itu hanyalah api suci. Di samping kristal api tersebut, terdapat balok-balok batu yang sangat mencolok. Adapun sumber bunyinya, berada di balik batu. Di antara bebatuan yang membungkus Santo Yanjing, sebuah batu berwarna kuning kekuning-kuningan tampak memiliki sifat manusia. Ia perlahan membuka mulutnya, lalu berkata kepada Xiaoyan. Ini, kekuatan Seng Yanjing. Pupil mata Xiaoyan mengecil, dan kejutan luar biasa mengalir ke dalam hatinya. Seperti yang kita semua tahu, setiap api suci memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan kristal api suci ini seperti jantung api suci, yang sangat penting. Xiaoyan, tunggu sebentar. Tepat ketika Xiaoyan hendak meraih batu kecil di depannya, Mu Yingying berjalan pelan. Bagaimana? Xiaoyan menatap Mu Yingying dengan heran. Serahkan saja padaku, Mu Yingying tertawa pelan. Ya, melihat ini,
Xiaoyan merasa tak berdaya menghadapi pemandangan Shen Yanjing ini. Kau juga api suci. Dengan munculnya api biru di tubuh Mu Yingying, suara yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul di batu di samping kristal api suci berwarna merah darah. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, dan kau masih sama. Seluruh tubuh Mu Yingying tiba-tiba dipenuhi api suci berwarna biru kebiruan, lalu auranya berubah, suaranya tiba-tiba sedikit meninggi, dan bahkan pupil matanya pun berubah. Biru yang aneh. Xiaoyan, yang berada di samping Mu Yingying, merasakannya paling jelas. Penampilan Mu Yingying sekarang dan pupil matanya yang biru jelas merupakan dua orang yang sangat berbeda. Jika Mu Yingying tadi adalah seorang wanita lemah dengan tubuh yang lembut, maka Mu Yingying dengan pupil biru adalah seorang ratu yang mendominasi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mu Yingying? Napas barusan dan napas saat ini, gumam Xiaoyan, matanya dipenuhi rasa ngeri. Meskipun aku tidak tahu alasan spesifiknya, kupikir itu ada hubungannya dengan api suci di tubuhnya. Api di tubuhnya memang api suci, tapi aku selalu merasa kekuatan api suci ini sangat lemah, dan sepertinya dia sengaja menyegelnya, kata Xiao Yi di samping sambil berpikir. Apa yang dia katakan memang benar, tapi aku tidak bisa melihat identitas Mu Yingying, kata Long Yi segera. Lupakan saja, dengan kekuatan ini, aku khawatir kristal api suci ini mudah ditaklukkan, jadi aku harus melahap api sucinya dulu. Xiaoyan punya ide di dalam hatinya, dan kekuatan api aneh di tubuhnya tiba-tiba mengembun. Begitu Mu Yingying muncul dalam kondisi apapun, Xiaoyan akan langsung bertindak tanpa ragu. Siapa kamu? Api suci biru. Di samping kristal api suci merah menyala, sesosok tubuh yang terbungkus batu kuning kaki perlahan melangkah keluar dan berkata dengan waspada kepada Mu Yingying. Pada patung batu kaki, kristal api suci terukir di dahinya. Berdasarkan intuisi atau naluri Shen Yanjing itu benar-benar merasakan paksaan yang sangat kuat dari Mu Yingying di depannya dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat muncul di antara api suci. Kau tidak tahu siapa aku. Mu Yingying mendengus dingin, aura mengerikan langsung menyapu, menyebabkan puncak pegunungan gurun bergetar sedikit. Kau dan aku sama-sama api suci, kenapa kalian ingin saling membunuh? Sosok di sebelah kristal api suci merah menyala itu berkata perlahan, suaranya sangat marah. Kanibalisme, kalau bukan karena penguasa tubuh ini yang mengendalikan, aku khawatir kau sudah menyerah padaku sekarang, kata Mu Yingying dengan wajah bangga sekaligus jijik. Kau, sosok di sebelah Shen Yanjing murka, tetapi amarahnya kembali menjadi amarah. Namun, ia tidak meragukan kata-kata Mu Yingying, karena persaingan antara Shen Yanjing terlalu sengit. Tuan Shen Yan, aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit. Huoxin Tianyan, bagaimana kalau memberi manusia ini kesempatan demi aku? Ini juga merupakan keinginan yang ingin dipenuhi oleh pemilik tubuh ini, kata Mu Yingying. Hei, aku tidak menyangka kau akan memohon pada anak ini, tapi anak ini terlalu lemah. Kalau aku mengikutinya, aku takut bakatku akan terkubur. Sosok bernama Huoxin Tianyan itu akhirnya berhenti memaksa dan melunak. Turunlah dan bicaralah perlahan. Ya atau tidak, kau akan tahu setelah mencobanya. Mu Yingying tanpa ragu, dan langsung meledakkan kekuatan api suci biru, mencoba menyerang hati api Tianyan. Aku berjanji padamu, ini urusanku dan dia, kata Huoxin Tianyan tiba-tiba ketika Mu Yingying hendak menyerang. Bagus. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, api suci biru di sekujur tubuhnya langsung memudar, dan pupil birunya pun kembali tenang, digantikan oleh aura aslinya. Xiaoyan, terserah padamu, kata Mu Yingying lemah. Terima kasih. Mendengar itu, Xiaoyan langsung dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, yang semuanya terpaksa ia pendam, karena yang terpenting adalah mendapatkan persetujuan dari kristal api suci ini. Bocah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jangan berpikir bahwa akan menyenangkan jika ada wanita yang mendukungmu. Jika bukan karena ancaman wanita ini, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan. Api suci kita adalah sesuatu yang aneh di dunia ini. Aku tidak ingin hidup di dalam manusia yang terlalu lemah. Dengar, akulah yang ke-35 dalam daftar api suci, Tianyan hati api. Kata sosok batu yang dibentuk oleh kristal api suci itu dengan bangga, dengan nada penuh penghinaan dalam suaranya. Huoxin Tianyan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, pupil matanya melonjak hebat. Alasan pemukulan ini bukan hanya karena Huoxin Tianyan ini berada di posisi 35 dalam daftar api suci, tetapi juga karena api suci ini sangat sesuai dengan batas yang dapat diserap Xiaoyan saat ini. Menurut apa yang dikatakan gurunya Jin Longwang, sebelum Dou di bintang 6 saat ini, jika dia menemukan api suci sebelum yang ke-32 pada daftar api suci, kamu tidak perlu memikirkannya, lari saja. Huoxin Tianyan,
Konon ia adalah api istimewa yang dipadatkan oleh dua atribut api dan tanah. Api ini memiliki ketebalan atribut tanah dan keganasan atribut api. Ia adalah salah satu dari sedikit santo dengan dua atribut dalam daftar api suci. Peradangan, Huoxin Tianyan, konon seseorang telah melihatnya secara kebetulan. Begitu hati api Tianyan muncul, seluruh dunia menjadi pemandangan kiamat berwarna kaki sebelumnya. Atribut tanah tandus dipadukan dengan atribut api yang liar dan sangat merusak. Kombinasi kedua kekuatan ini, saya khawatir bahkan para ahli di puncak Dodi pun tak mampu melahapnya. Adapun catatan lainnya, ada cukup banyak. Lagi pula, api suci itu terlalu berharga, jadi satu-satunya informasi yang beredar di dunia adalah ini. Di atas penguasa kuno Yi Huo Heng, Long Yi berbicara perlahan, dan ada emosi yang sangat gembira dalam suaranya. Karena begitu Xiao Yan menembus Dosian, ia dapat memadatkan dan memurnikan tubuh untuk Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas bereinkarnasi, ia dapat pergi ke klan naga dan menyatukan klan naga dalam kekacauan. Kamu juga bisa menggunakan ini untuk memahami identitas asli seekor naga. Inilah mengapa Long Yi banyak membantu Xiao Yan. Apakah ini Tianyan hati api? Peringkatnya 35 dalam daftar api suci. Meskipun peringkatnya di bawah, sekarang sudah pas untukku. Aku sudah memiliki terlalu banyak atribut api. Meskipun aku belum pernah mengetahui hubungan antara api suci dan api yang berbeda, beberapa misteri akan terungkap setelah aku ingin menaklukkan api suci ini. Dan kekuatan atribut bumi inilah yang aku butuhkan. Pemakaman kerikil, cara yang baru saja dilakukan Yan, bisa sangat mengerikan. Kata Xiao Yan sambil tersenyum pelan. Wah, jangan terlalu senang dulu. Awalnya, kau tidak memiliki kualifikasi sedikit pun, tetapi melihat wajah api suci tadi, Raja ini akan membiarkanmu mencobanya, kata Huoxin Tianyan. Junior Xiao Yan, terima kasih senior. Xiao Yan tersenyum tipis, jelas merasa sangat takut dengan kemunculan Mu Yingying barusan. Apakah kamu siap, nak? Tanya Seng Yanjing dari Huoxin Tianyan. Sudah siap, kamu bisa mulai kapan saja, kata Xiao Yan tanpa tergesa-gesa, lalu menatap Huoxin Tianyan di depannya. Sekalipun Anda tahu bahwa hati api Tianyan di depan Anda bukanlah api suci yang sebenarnya, Anda hanya dapat melangkah ke langkah terakhir jika mendapatkan persetujuan dari kristal api suci ini. Habiskan api suci, dan jika kau bahkan tak mampu menundukkan kristal api suci yang merupakan akar api suci, maka kau tak perlu melahap api suci itu. Untuk Suner, untuk Cailin, demi rahasia keluarga Xiao dan rahasia Yi Huo, kali ini kita harus berhasil. Xiao Yan bersumpah dalam hatinya. Lalu aura seorang raja perlahan terpancar dari lubuk hatinya. Sumber napas ini adalah pola klan Xiao. Hilang begitu saja dalam sekejap. Anak baik, ujian raja ini juga sangat sederhana, yaitu kamu bisa menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melindungi beberapa orang di sekitarmu. Nanti aku akan menyerang dengan sekuat tenaga. Jika orang-orang ini tersentuh oleh kekuatanku, bahkan jika kau kalah, jangan pedulikan api suci ini, kata Huoxin Tianyan acuh tak acuh. Apakah kamu ingin melindungi kekuatan api yang berbeda-beda dan apa yang telah kupelajari dalam hidupku sama-sama dahsyat, mengapa kau ingin aku melindunginya saat ini? Gumam Xiao Yan, terus berpikir. Kak, orang ini jelas-jelas malas. Dia jelas tahu kalau pertahananmu hampir nol, dan semua serangan didasarkan pada pertarungan jarak dekat. Yi kecil di sampingnya sedang terburu-buru. Xiao Yan, aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Pupil mata biru Mu Yingying berkilat sesaat, ia hanya membisikkan beberapa kata dan langsung menghilang. Aku peringatkan kau, lain kali kau melakukan ini lagi, jangan khawatirkan aku. Mu Yingying, yang sudah mulai pulih dengan tenang, mendengus dingin, lalu api biru itu pun mereda. Sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang, kata Huoxin Tianyan pelan, menatap Xiao Yan seolah sedang menonton drama. Kalau begitu, ayo. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tersenyum tanpa keraguan. Xiao Yan samar-samar menebak dalam hatinya bahwa hati api Tianyan ini sangat terkait dengan namanya, dan karena api suci ini dimiliki oleh Master Abadi Kayu Gila, bagaimana mungkin ia dikuasai oleh pria bernama Yan ini? Pasti ada rahasia yang tak terkatakan dalam hal ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Selama kau bisa memegang dupa ini, kau akan menang. Huoxin Tianyan perlahan-lahan melilit batu itu, dan kristal api suci terukir di dahinya. Tubuh sosok itu dipenuhi batu-batu tebal yang melindunginya. Melalui penutupnya, Xiao Yan dapat merasakan kekuatan api yang mengerikan di bawah batu itu. Bahkan ki emas iblis darah dan noda darah di dadanya menunjukkan sedikit rasa takut. Serangan batu. Detik berikutnya, Huoxin Tianyan mengabaikan 3721,
mengangkat telapak tangan batu yang tersentak-sentak seperti mesin, dan tiba-tiba menyerang ke arah Xiaoyan. Sabu-sabu, dengan lambaian Huoxin Tianyan seperti ini, batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Penampilan batu-batu itu berbeda, tetapi ternyata sangat kuat. Adapun bagian dalam batu itu adalah kekuatan api. Bum bum bum, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam tempat Xiaoyan berada, dan momentumnya seperti 10.000 anak panah, sungguh spektakuler. Meskipun kristal api suci ini hanya sebagian kecil dari kekuatan api suci, namun bagian kecil dari kekuatan ini bisa begitu dahsyat, ia memang api suci. Senyum simpul tersungging di bibir Xiaoyan. Akan tetapi, dalam menghadapi serangan mengerikan dari Huoxin Tianyan, Xiaoyan tidak hanya tidak mundur, tetapi juga tidak panik sama sekali. Burning Joy di dalam tubuh berputar dengan kecepatan tinggi, dan setiap kali berputar, akan membawa peningkatan tertentu pada Xiaoyan, meskipun tingkat peningkatannya sangat lemah. Api, suara agung itu langsung memenuhi udara, dan kemudian aku melihat tubuh Xiaoyan, dengan warna-warna api yang berbeda menyala seketika. Apa? Xiaoyan ini ternyata punya banyak sekali api tersembunyi di dalam tubuhnya. Bagaimana dia bisa menahan begitu banyak api ganas di dalam tubuhnya? Pupil mata Mu Yingying berbinar, dia sangat terkejut. Sebagai pemilik api suci, teror Mu Yingying terhadap kekuatan api suci sangat jelas. Jangan berpikir Mu Yingying hanya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 5. Jika semua kekuatan api suci diuapkan, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7 pun memiliki kekuatan untuk bertarung. Inilah kengerian yang dibawa oleh api suci, cukup untuk melawan melampaui barisan. Hujan api, Xiaoyan tiba-tiba bersenandung, dan 23 kelompok api berbeda yang mengelilingi Xiaoyan langsung bergetar, dan kemudian, dari setiap kelompok api aneh, sebuah kekuatan besar melonjak keluar seketika. Bum bum bum, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dan hujan api Xiaoyan langsung menyerang bersamaan, menimbulkan banyak debu. Wah, api di tubuhmu tidak lemah, kata Huoxin Tianyan, entah sengaja atau tidak. Meskipun saya hanya mencoba menguji apakah Xiaoyan ini memiliki kekuatan dan tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, batu itu tidak begitu mudah untuk ditahan. Senior salah, kata Xiaoyan acuh tak acuh. Serangan tadi tampaknya berimbang, tetapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa ketika kekuatan api anehnya menyerang serangan dari Huoxin Tianyan, perasaan berat datang seolah-olah telah mengenai tanah yang tebal. Seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Plaza api yang berbeda. Sekarang, Xiaoyan tidak punya waktu untuk menunggu Huoxin Tianyan bergerak, dan langsung memanggil lapangan Yihuo yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Natuoshe. Itu adalah kotak yang sangat luas, perlahan-lahan terbentang di telapak tangan Xiaoyan, dan aura kuno langsung memancar keluar. Api yang berbeda kembali ke tempatnya. Xiaoyan tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba dari dalam tubuhnya, api-api aneh yang mengerikan meledak satu demi satu, lalu mengalir ke jantung dan kotak api aneh itu. Seiring dengan semakin banyaknya api yang berbeda yang disuntikkan, kotak api yang berbeda itu tiba-tiba menjadi sangat indah, dan napas kuno yang tak terlukiskan tiba-tiba terpancar darinya. Kekuatan macam apa ini? Huoxin Tianyan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pelan, karena meskipun diubah oleh kristal api suci, ia justru merasakan energi yang sangat kuat dari tangan Xiaoyan di kotak api berbeda. Kekuatan represi yang mengerikan. Ini tidak pernah terdengar. Benda ini sepertinya tangan yang kuat, kalau tidak, aku tidak akan mengalami fluktuasi yang mengerikan seperti ini. Setelah ragu sejenak, Huoxin Tianyan langsung mengerti. Lupakan saja, anak ini punya temperamen yang baik dan punya banyak api di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan api suci, dia juga sangat menakutkan. Lagi pula, Kuang Muxian dan Yan, dua orang tua itu, cukup disegani, kata Huoxin Tianyan perlahan. Anak baik, kalau kau mau ikut bermain, raja ini akan bermain besar denganmu. Asalkan kau bisa menangkap gerakanku dan tidak jatuh, aku, Huoxin Tianyan, bersedia mengikutimu. Kata Huoxin Tianyan dengan antusias. Yan Lai, Huoxin Tianyan tak mau kalah saat ia menyaksikan Xiaoyan terus-menerus menyuntikkan kekuatan api yang berbeda ke dalam kotak api yang berbeda. Benar-benar, sialan. Xiao menggertakkan giginya dan terus menyuntikkan seluruh kekuatan api aneh di tubuhnya ke dalam kotak api aneh itu. Dengan suntikan Xiaoyan seperti ini, penguasa kuno api abadi di belakangnya tiba-tiba berada di luar kendali Xiaoyan, langsung terpisah dari punggung Xiaoyan, dan tergantung di tengah alun-alun api abadi. Di mana, ini adalah posisi nomor 1 pada daftar api berbeda. Pemakaman surgawi tangan batu. Dengusan dingin menembus angkasa dan mengguncang langit. Aku melihat Huoxin Tianyan dikelilingi oleh penyamaran yang tak terhitung jumlahnya, membentuk telapak tangan yang besar.
Di telapak tangan itu, terdapat jejak kekuatan api suci berwarna kuning kaki, seolah-olah satu telapak tangan dapat membunuh makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya. Pergi. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, dia mendorong telapak tangannya sedikit, dan kekuatan yang sangat kuat menyentuh serangan Huoxin Tianyan. Bum bum bum, fluktuasi mengerikan terus menyelimuti puncak seluruh pegunungan gurun. Tangan raksasa langit dan penguasa api kuno yang berbeda melayang di atas kotak api aneh milik Xiaoyan, kekuatan keduanya terus menemui jalan buntu. Sialan, bagaimana mungkin anak ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Huoxin Tianyan merasa sedikit terkejut ketika melihat tangan raksasanya tidak langsung menangkis serangan Xiaoyan. Serangannya sendiri sudah cukup untuk menekan pusat kekuatan Kaisar Do Puncak, bagaimana mungkin dia bisa dihadang oleh seorang bocah manusia biasa di tahap awal Kaisar Do Bintang 5. Meskipun dia berkata bahwa dia hanya jejak kekuatan api suci, pada analisis akhir, ini juga merupakan kekuatan api suci. Batuk, Xiaoyan di samping, dengan seluruh kekuatannya, menghadapi tangan raksasa langit yang menahan api hati Tianyan. Perasaan tidak berdaya langsung datang dari tubuh Xiaoyan. Pecahkan untukku. Xiaoyan melahap banyak pil obat seolah-olah ia tidak menginginkan uang. Seketika, aliran kekuatan murni meletus, dan semuanya membanjiri alun-alun Yihuo. Bum bum bum, di langit, tangan raksasa yang terdiri dari bebatuan tak terhitung jumlahnya itu tampak sangat padat di luar, tetapi di dalamnya sangat panas. Sialan, kekuatan api suci ini terlalu mengerikan, dan hanya aku yang akan menderita untuk waktu yang lama bertarung. Kata Xiaoyan dengan suara rendah. Bum bum bum, sesaat kemudian, Xiaoyan melepaskan kendali atas penguasa kuno api yang berbeda dan kotak api, dan sosoknya bergerak tiba-tiba. Tianyan melesat pergi. Karena bagi Xiaoyan, menyerang adalah pertahanan terbaik. Anak ini benar-benar pintar. Dia tahu serangan frontal tidak akan bisa menghentikanku, jadi dia beralih dari bertahan ke menyerang. Lumayan, kata Huoxin Tianyan pelan. Hampir selesai. Meskipun anak ini lemah sekarang, bagaimana mungkin orang yang disukai Raja Naga Emas bisa menjadi normal? Detik berikutnya, suara Yan perlahan bergema di benak Huoxin Tianyan. Hehe, Yan, apa yang kau tahu? Aku ingin anak ini tahu betapa kuatnya aku. Bahkan jika dia bergabung denganku di masa depan, anak ini selalu bisa mengingat kekuatanku, kalau tidak, kata Huoxin Tianyan dengan kejam. Hati-hati, dia akan menyerang, kata Yan dengan santai. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul tidak jauh dari Huoxin Tianyan. Tangan ke atas dan ke bawah, tanpa keraguan sedikit pun, kekuatan jiwa yang besar langsung mengepung Huoxin Tianyan. Huangquan Heavenly Wrath, Xiaoyan tiba-tiba berteriak, dan kekuatan jiwa dahsyat yang langsung menyerang Fire Heart Heavenly Rock langsung melonjak keluar dan lenyap. Wah, kekuatan jiwa kecil ini tidak berguna bagiku, dan meskipun semangat juang di tubuhmu bagus, itu tidak berguna bagiku. Jadi, jika kau menginginkan persetujuanku, kau harus memikirkan sesuatu yang berarti, kata Huoxin Tianyan dengan santai. Kalau begitu, 3 transformasi misterius api surgawi. Pupil mata Xiaoyan berkedip dengan sedikit keraguan, lalu dia tertawa. Mengikuti suara Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan tiba-tiba meroket. Setelah beberapa saat, kekuatannya benar-benar mencapai tahap akhir Do di bintang 5, dan dia secara paksa naik 2 level dengan teknik rahasia ini. Ini bukanlah yang terpenting adalah di dahi Xiaoyan, pola klan Xiao yang mengejutkan perlahan muncul. Pola klan misterius di dahi Xiaoyan cukup samar, tetapi samar-samar memperlihatkan aura aneh. Apa? Ini, embrio pola etnis Xiao. Saat berikutnya, sosok Yan yang telah menghilang tiba-tiba muncul di samping Huoxin Tianyan, dan keduanya berkata serempak. Memanfaatkan momen ketika Huoxin Tianyan terkejut, Xiaoyan tidak ragu-ragu, sosoknya meledak, dan serangan mengerikan diluncurkan di tangannya, siap menyerang Huoxin Tianyan. Nak, berhenti. Tepat setelah Xiaoyan mulai, Huoxin Tianyan yang sedang terkejut tiba-tiba gemetar, dan aura tandus menyapu. Ada juga tanda samar di dahi Huoxin Tianyan yang persis sama dengan tato dahi Xiaoyan. Batuk. Xiaoyan terkejut oleh kejadian yang tiba-tiba ini, dan jejak darah tumpah dari wajahnya, lalu dia menghentikan gerakan di tangannya. Ini benar-benar berhasil. Xiaoyan tidak dapat menahan senyum ketika melihat ini. Tianyan hati api ini terlalu menakutkan, hanya pola klan ini yang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jika tidak, Xiaoyan terpaksa menggunakan tubuh emas abadi dan beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa. Dari mulut gurunya, Raja Naga Emas, ia tahu bahwa posisi klan Xiao-nya di seluruh benua Do di kemungkinan besar juga merupakan keberadaan raksasa. Selain itu, ada hubungan yang samar dan halus di dalam Huoxin Tianyan ini.
sehingga barulah Xiao Yan berani melepaskan tanda klannya dengan gegabah. Apakah kau anggota klan Xiao? Seluruh tubuh Huoxin Tianyan hancur seketika, mengeluarkan api suci berwarna kuning kaki di dalamnya. Generasi muda ini dipromosikan dari benua Doqi tingkat rendah, tetapi dia tidak tahu keberadaan klan Xiao di benua Dodi ini, kata Xiao Yan dengan hormat. Aku butuh bukti, kata Huoxin Tianyan datar. Bagaimana senior perlu membuktikannya? Xiao Yan bertanya secara retoris. Begitu suara terakhir itu jatuh, sosok Huoxin Tianyan menghilang secara aneh, dan kemudian muncul di depan batu Xiao Yan. Sabu-sabu, Huoxin Tianyan melompat tepat di depan Xiao Yan dengan suara kentut. Hanya saja bekas luka kecil muncul di wajah Xiao Yan, dan setetes darah tiba-tiba muncul. Gulu, setelah Huoxin Tianyan melompat, dia langsung menyapu wajah Xiao Yan, dan beberapa bekas luka serta noda darah muncul di telapak tangannya. Ini benar-benar selera klan Xiao. Aku sangat merindukannya, kata Huoxin Tianyan sambil tersenyum tipis. Apakah kamu baik-baik saja? Yan juga mengikuti Huoxin Tianyan dan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak menyangka akan bertemu keturunan klan Xiao di sini. Awalnya kukira orang-orang klan Xiao adalah pemberian dari dunia manusia. Huoxin Tianyan menatap Xiao Yan dengan heran. Kalau begitu, anak-anak itu dianggap lulus. Yan, ayo kita singkirkan api suci yang asli. Aku yakin anak ini akan menjadi pengendali api suci yang hebat, kata Huoxin Tianyan tiba-tiba, tetapi ekspresinya sangat berkesan, seolah-olah Xiao Yan, pola klan keluarga Xiao membangkitkan banyak kenangan, lalu semua kekuatan menyatu ke dalam kristal api suci dan menghilang. Orang ini, yang tak berdaya meraih Seng Yanjing dan berkata, "Senior." Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Begitu tiba saatnya transformasi Tian Huo Sansuan, kekuatannya kembali ke tahap awal Dou di bintang 5, dan garis keturunan klan juga menghilang. Jangan tanya aku, karena kau sudah memenuhi syarat untuk kristal api suci ini, kau siap untuk mencabut sumber api suci dari tubuhku. Tapi sebelum itu, aku harus memberitahumu bahwa meskipun kekuatan api suci bisa memberimu kekuatan yang luar biasa, ketika kekuatannya meningkat, itu berarti tanggung jawabmu semakin besar. Yan menatapnya dengan serius. Kata Xiao Yan. Ini, aku sudah tahu, kata Xiao Yan dengan penuh harap, mengatur napasnya. Ngomong-ngomong, sikap Huoxin Tianyan tiba-tiba berubah ketika dia melihat pola klanmu tadi. Kurasa itu ada hubungannya dengan klan Xiaomu. Aku baru ingat ketika Master Abadi Matwood mendapatkan api suci ini, sepertinya salah satu ahli Xiao Yanmu adalah master dari Huoxin Tianyan ini. Orang itu sepertinya bernama Xiaomu, kata Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Xiaomu, gumam Xiao Yan, lalu menuliskan nama itu, dan menatap Yan dengan mata berapi-api. Setelah sekian lama, akhirnya tiba saatnya melahap api suci.